Kalian kebayang gak sih berada di dalam pesawat yang tiba-tiba semuanya menjadi sunyi, tanpa suara, dan tanpa kehidupan? Salah satu tragedi penerbangan paling misterius dan memilukan dalam sejarah penerbangan, guys. Yaitu Ghost Flight Helios Airways 522. Kisah nyata mengerikan ini terjadi pada 2005 silam. Sebanyak 121 penumpang meninggal di saat pesawat Helios dengan kode penerbangan 522 terbang dari Larkana menuju Praha dengan rute Athena. Insiden ini dikenal juga dengan penerbangan hantu atau ghost flight. Kenapa? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Senang banget akhirnya bisa ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku, welcome aboard. Jangan lupa subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru seputar dunia aviasi yang informatif dan menghibur ya guys. Kalian kebayang gak sih berada di dalam pesawat yang tiba-tiba semuanya menjadi sunyi, tanpa suara, dan tanpa kehidupan? Hari ini, kita akan mengupas salah satu tragedi penerbangan paling misterius dan memilukan dalam sejarah penerbangan, guys. Yaitu Ghost Flight Helios Airways 522. So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Kisah nyata mengerikan ini terjadi pada 2005 silam. Sebanyak 121 penumpang meninggal di saat pesawat Helios dengan kode penerbangan 522 terbang dari Larkana menuju Praha dengan rute Athena. Insiden ini dikenal juga dengan penerbangan hantu atau ghost flight. Kenapa? Karena penerbangan ini terbang tanpa kendali pilot, guys. Lebih mirisnya lagi, seluruh penumpang termasuk kru meninggal karena kehabisan oksigen tak lama setelah pesawat tersebut mengudara. Oke, sebelum aku masuk ke kronologinya, aku mau bahas dulu nih soal perusahaan maskapainya, Helios Airways. Helios Airways sendiri adalah maskapai penerbangan Cyprus yang didirikan bulan September tahun 1998. Maskapai ini beroperasi dengan basis utama di Bandara Internasional Larnaca, Mediterania, Cyprus. Sedangkan kantor pusat perusahaannya berlokasi di Limassol. Maskapai penerbangan ini relatif bertarif rendah, guys, sehingga banyak orang yang menggunakan jasa penerbangannya. Maskapai ini melayani penerbangan penumpang antara Eropa, Larnaca, dan Paphos. Kemudian penerbangannya diperluas hingga ke Afrika Utara. Tanggal 14 Agustus, pesawat Helios Airways tiba di Larnaca pada pukul 1:30 dini hari waktu setempat. Setibanya di sana, pesawat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan dan pengisian bahan bakar supaya bisa digunakan untuk mengangkut penumpang menuju Praha. Saat baru tiba di Larnaca dari London, Inggris, para awak pesawat dalam jadwal penerbangan tersebut mengeluh kalau pintu pesawatnya ada yang membeku. Mereka juga mengeluh kalau saat penerbangan berlangsung, mereka mendengar suara aneh dari pintu belakang pesawat. Tim teknisi kemudian melakukan pengecekan untuk menemukan ada atau tidaknya kebocoran pada pesawat. Saat pengecekan dilakukan, mereka mengubah pengaturan sistem tekanan udara pesawat dari auto ke manual. Tujuannya supaya mereka bisa melakukan pengecekan tekanan udara tanpa harus menyalakan mesin pesawat. Saat pemeriksaan sudah selesai, pesawat yang bersangkutan dinyatakan sudah layak untuk kembali terbang. Namun, teknisi pesawat tersebut lupa untuk mengubah kembali sistem pengaturan tekanan udara ke auto. Pada pukul 9 pagi di tanggal yang sama, pesawat akhirnya melakukan penerbangannya menuju Athena dan kemudian ke Praha. Dengan sistem tekanan kabin masih disetel ke manual. Pesawat itu pun berangkat. Dan ketika naik ke ketinggian 3.600 meter, tiba-tiba ada suara alarm berbunyi. Begitu mendengarnya, maka sang kapten segera menghubungi pihak Helios lewat radio.
Namun, belum selesai berkomunikasi dengan para teknisi, hubungan komunikasi itu terputus. Dan itulah terakhir kali pesawat itu berkomunikasi dengan siapapun. Pada sekitar jam 9:30, pesawat itu mulai terbang masuk ke wilayah Yunani. Seharusnya, menurut protokol, pesawat tersebut harusnya memberikan informasi penerbangan ke ATC di Athena. Namun, sama sekali tidak ada komunikasi apapun dari pesawat tersebut. ATC mencoba menghubungi pesawat tersebut selama 19 kali. Namun, tidak ada jawaban dari pesawat Helios Airways 522. Sadar kalau ada yang gak beres, sepasang pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Yunani kemudian dikirim ke lokasi pesawat pada pukul 11 waktu setempat. Setelah melakukan pencarian selama 20 menit, pesawat jet tempur tersebut akhirnya menemukan pesawat Helios Airways di ketinggian 18.000 kaki, guys. Saat kedua pesawat tersebut sudah berada dekat dengan pesawat Helios, pesawat tempur mencoba menghubungi pilot menggunakan radio. Karena nggak ada yang menerima pesan balasan, sang pilot pesawat tempur kemudian menerbangkan pesawatnya tepat di samping pesawat Helios. Saat pilot tersebut melihat ke bagian dalam pesawat Helios, pilot tersebut merasa begitu kaget, guys. Karena diketahui kru dan penumpang pesawat Helios 522 sudah tidak bernyawa. Diduga saat itu, udara di dalam pesawat berada dalam udara minus 40-50 derajat Celcius. Dari mata sang pilot jet tempur, ia menjelaskan bagian dalam pesawat tersebut. Hal pertama yang dilihat oleh pilot tersebut adalah masker oksigen terlihat menggelantung di kabin penumpang, guys. Gak hanya itu, sang pilot dan co-pilot tergeletak tidak sadarkan diri di dalam kokpit. Ini berarti pesawat tersebut tengah terbang tanpa ada satupun yang mengendalikan. Saat itu, para pilot pesawat tempur melihat masih ada satu orang yang ternyata masih sadar, yaitu salah satu pramugara bernama Andreas Protromo. Andreas bahkan terlihat memasuki kokpit dan duduk di kursi kapten sambil mengenakan topeng oksigen. Ia bahkan sempat melambaikan tangan kepada para pilot pesawat tempur tersebut. Namun, tiba-tiba saja terlihat percikan api di salah satu mesin karena pesawat telah kehabisan bahan bakar. Pesawat itu pun jatuh pada pukul 12 dan menabrak sebuah bukit dekat kota Gramatika, sekitar 40 km dari kota Athena, Yunani. Kecelakaan Helios Airways Flight 522 ini menunjukkan betapa pentingnya setiap aspek dalam operasi penerbangan. Mulai dari pemeliharaan teknis, pelatihan awak, hingga prosedur darurat untuk tetap memastikan keselamatan penerbangan dan mencegah tragedi serupa di masa depan. Tapi guys, kalian gak perlu khawatir ya ketika naik pesawat. Karena keselamatan penerbangan selalu menjadi prioritas semua maskapai penerbangan. Prosedur pengecekan pesawat sebelum terbang selalu ditingkatkan dari masa ke masa. Tentunya untuk memastikan keselamatan penerbangan. Okay, it's a very good question. Sebelum pesawat lepas landas, setiap maskapai penerbangan tuh akan melakukan persiapan dengan pengecekan secara keseluruhan ya guys. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan penumpang serta pesawat dalam kondisi terbaik dan aman untuk terbang. Sebenarnya ada beberapa tahapan prosedur yang harus dilakukan sebelum pesawat lepas landas, yaitu yang pertama, pre-flight check. Proses pengecekan ini melibatkan beberapa tahapan sebelum pesawat diizinkan untuk terbang. Kru pesawat melakukan pemeriksaan praterbang atau pre-flight check. Nah, pemeriksaan ini meliputi pengecekan seluruh sistem pesawat. Prosedur ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah sebelum pesawat meninggalkan darat, sehingga membantu memastikan keselamatan penumpang dan awak pesawat selama penerbangan. Yang kedua, ada servicing dan refueling. Pengecekan berikutnya adalah bahan bakar, guys. Pengisian bahan bakar menyesuaikan perhitungan yang tepat untuk memastikan pesawat dapat terbang dengan aman dan tanpa masalah. Selain itu, pengecekan ini juga mengacu pada berbagai tugas pemeliharaan rutin,
dan juga perawatan yang diperlukan untuk menjaga pesawat dalam kondisi optimal. Dan yang ketiga adalah final inspection. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kembali semua sistem pesawat dan perlengkapan keselamatan, serta memastikan bahwa semua penumpang telah naik ke dalam pesawat dengan aman. Hasil pemeriksaan sebelum keberangkatan harus menyatakan bahwa semua sistem dan perlengkapan pesawat dalam kondisi prima serta siap terbang. Sebenarnya butuh banyak banget nih persiapan yang dilakukan pilot sebelum lepas landas. Aku jelasin beberapa tahapannya ya. Mulai dari tahap persiapan awal, yaitu menyusun dan memeriksa rencana penerbangan yang mencakup rute, ketinggian, dan bahan bakar. Kemudian, mengkaji laporan cuaca untuk rute penerbangan dan bandara tujuan. Selanjutnya, memeriksa memo NOTAMs atau Notice to Airman. Memo ini adalah pemberitahuan resmi yang berisi informasi penting mengenai kondisi bandara, rute, dan perubahan aturan. Kemudian, melakukan briefing pra-penerbangan. Nah, pada tahap ini, pilot mendiskusikan detail penerbangan termasuk cuaca, rute, dan prosedur darurat dengan seluruh kru ya guys. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pesawat. Hal ini mencakup memeriksa bagian luar pesawat untuk memastikan tidak adanya kerusakan. Mencakup sayap, roda pendaratan, permukaan kontrol, dan fuselage atau bahan pesawat. Next, pilot akan memeriksa kokpit dan juga kabin, termasuk peralatan navigasi, komunikasi, dan keselamatan. Pilot akan menguji semua sistem pesawat untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik, termasuk mesin, bahan bakar, listrik, hidrolik, dan sistem navigasi. Termasuk juga pemeriksaan kontrol penerbangan untuk memastikan bahwa semua kontrol penerbangan seperti ailerons, radar, dan elevator berfungsi dengan baik ya guys. Nah, semua tahapan-tahapan ini tuh wajib dilakukan oleh seorang pilot sebelum lepas landas. Tentunya agar penerbangan bisa berjalan dengan nyaman dan aman. Nah, setelah semua prosedur itu selesai dilakukan, barulah pilot akan lepas landas jika sudah diberikan izin oleh ATC ya guys. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi yang mau dibahas? Please komen di bawah, atau kalian bisa tanya aku di sosial media lain, such as Instagram atau TikTok. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya guys. Aku mau tahu banget kalian tuh mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi. Dan pastinya aku akan bahas semua di next video. So, thank you guys for watching and have a safe flight.